Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyoman Dwipa, kekasih dari Ni Ayu Tantri, berhadap-hadapan dengan Cokoda Gede Jantra. Lalu dia kalah dan terjatuh ke jurang. Akankah selamat dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sampai saat itu, Nyoman Dwipa tidak tahu dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan. Kakek-kakek berambut dan berjanggut putih itu bukan lain Menak Putuwengi, tokoh silat yang paling tinggi ilmu kesaktiannya di antara tokoh-tokoh silat lainnya sekitar belasan tahun yang silam. Aku tak bisa memberi petunjuk apa-apa padamu, Nyoman, kata Menak Putuwengi pula. Pemuda itu merasa kecewa, tapi juga heran ketika melihat dalam berkata itu si orang tua tersenyum. Dan Menak Putuwengi lantas berkata, "Aku cuma bisa mengajarkan satu tawaran. Sudikah kau mempelajari permainan silat ilmu tongkat? Bukan aku sombong. Dalam tempo 2 atau 3 bulan saja, pasti kau dapat mengalahkan murid Sora Blung-Blung itu." Bukan alang kepala gembiranya hati Nyoman Dwipa. Dia menjura dalam-dalam dan menjawab, tentu saja mau. Kalau kau tak keberatan, mulai saat ini aku akan memanggilmu guru. Sekali lagi, aku mohon agar kau sudi memberitahu namamu orang tua. Soal namaku, kata Menak Putuwengi. Sudah sejak belasan tahun dilupakan dunia persilatan di Pulau Bali ini. Biarlah nanti saja ku beritahu padamu. Nah, sekarang mari kita berangkat. Berangkat kemana, guru? Tanya Nyoman tak mengerti. Goa ini terlalu sempit dan kurang baik untuk belajar ilmu silat. Kau lihat pedataran tinggi di sebelah timur sana? Ujar Menak Putuwengi seraya menunjuk keluar goa. Di situ lebih cocok tempatnya. Baiklah, guru, jawab Nyoman Dwipa seraya bangkit dan mengikuti gurunya keluar goa. Ternyata bagian lamping kiri dari jurang tersebut menuju ke sebuah daerah pesawangan yang banyak ditumbuhi lalang lebat. Menak Putuwengi kelihatannya berjalan lenggang kangkung seenaknya. Tapi bagaimanapun Nyoman Dwipa mengerahkan ilmu larinya, tetap saja dia ketinggalan belasan tombak di belakang. Sesampainya di pedataran tinggi itu, Nyoman Dwipa tercengang-cengang melihat indahnya pemandangan di sekelilingnya. Kita mulai saja pelajaran permulaan, kata Menak Putuwengi. Coba keluarkan dan perlihatkan padaku jurus-jurus ilmu silat yang kau miliki. Atas perintah gurunya itu, maka Nyoman Dwipa mulai bersilat sampai 20 jurus. Sudah cukup, seru Menak Putuwengi. Ilmu silatmu jauh daripada lumayan, tapi permulaannya cukup baik. Habis berkata begitu, Menak Putuwengi lantas mematahkan 2 batang ranting pohon. Salah satu diberikannya kepada Nyoman Dwipa seraya berkata, "Pertama kali ini kuberikan kau dasar-dasar ilmu tongkat. Kemudian kau harus melatih diri dalam tenaga dalam dan meringankan tubuh." Demikianlah, mulai saat itu Nyoman Dwipa digembleng oleh tokoh silat kelas 1 Menak Putuwengi. Berdiri di tepi danau yang dikelilingi pohon-pohon besar pada siang hari yang panas terik itu, membuat pemuda pengelana itu ingin sekali mandi merasakan kesejukan air danau.
Sambil bersiul-siul, pemuda ini lalu membuka pakaiannya. Sesaat kemudian, ia pun sudah mencebur masuk ke dalam air dan sengaja dia menyelam dalam-dalam, lalu muncul lagi di permukaan air danau untuk bernapas lalu menyelam lagi. Demikianlah sampai beberapa kali. Pada kali yang keenam, dia memunculkan kepala di permukaan danau. Mendadak, sontak berubahlah parasnya oleh rasa kaget bukan alang kepala. Dari seluruh tepi danau dilihatnya meluncur ular hitam berbelang-belang kuning sebesar betis dan rata-rata panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Binatang-binatang itu dengan sangat cepat berenang ke tengah danau di mana pemuda berada. Gila! Seru pemuda itu lalu kedua kakinya dihantarkan ke bawah. Dengan mengadakan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, dari dalam air pemuda ini sanggup melesatkan tubuhnya sampai beberapa tombak. Ketika dia berhasil melompat ke daratan, cepat-cepat dia hendak mengambil pakaiannya. Tapi untuk kedua kalinya, pemuda ini menjadi melengak kaget. Karena dari balik semak belukar, puluhan ekor ular jenis yang sama telah menyerbunya pula hingga dia tak punya kesempatan untuk mencapai pakaiannya. Dengan memaki dalam hati, pemuda ini melompat ke sebuah pohon. Setah. Tapi kakinya menginjak sesuatu yang bulat dan licin, hingga kalau saja ilmu meringankan tubuhnya tidak sempurna, pastilah dia akan jatuh. Ketika dia memandang ke bawah, pemuda ini kertakan rahang, karena benda bulat licin yang tadi dipijaknya nyatanya adalah seekor ular hitam berbelang-belang kuning. Dan ketika dia memandang berkeliling, seluruh pohon serta pohon-pohon di sekitar tempat itu penuh dengan ular-ular tersebut. Kemanapun dia memandang, ke pohon-pohon, ke tanah, dan ke danau, seluruhnya penuh dengan ular. Betul-betul dia tak bisa mengerti dari mana datangnya puluhan bahkan ratusan binatang itu. Dari lidahnya yang bercabang dan berwarna hijau, nyatalah bahwa ular-ular itu mengidap racun yang amat jahat. Meskipun dia kebal segala macam racun, namun menyaksikan itu, mau tak mau merinding juga bulu tengkuknya. Dan menyadari dirinya tanpa pakaian begitu rupa, pemuda ini merutuk habis-habisan dalam hati. Resek. Sementara itu, dia tak dapat berdiri lebih lama di cabang pohon karena sebentar saja belasan ekor ular telah menyerbunya pula. Tak ada tempat yang kosong lagi untuk tempat berpindah. Sambil melompat turun, pemuda ini pukulkan dua tangannya ke bawah. Angin deras ditiup. Puluhan ular mental dan si pemuda berhasil turun di tanah yang kini kosong dari ular-ular itu. Tapi anehnya, binatang-binatang yang kena dihantam dan dibuatnya mental tadi sama sekali tidak cedera atau mati. Dan dalam waktu yang singkat bersama kawan-kawannya segera menyerbu pemuda itu kembali. Kini pemuda tersebut segera maklum bahwa binatang-binatang yang dihadapinya itu bukan ular-ular biasa. Mungkin binatang jadi-jadian. Dan binatang apapun ular itu adanya, dia mesti bisa menyelamatkan diri. 3 ekor ular hitam berbelang kuning berhasil melilit kakinya. Seekor di antaranya mematuk betis pemuda itu hingga mengeluarkan darah kehitaman bercampur racun yang tertekan keluar akibat hawa tenaga dalam yang ada di tubuh si pemuda. Sekali dia menggerakkan tubuh, maka 3 ular itu berpelantingan. Tapi puluhan lainnya menyerbu lagi dengan dahsyat laksana air bah. Tidak main-main lagi, ini pemuda itu menggunakan ilmu pukulan sakti yang sangat diandalkannya. Sepasang tangannya kelihatan putih memerah, 10 kuku-kuku jarinya mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Wush, wush. 2 larik sinar putih yang panas menderu dahsyat. Itulah pukulan sinar matahari yang hebat luar biasa. Puluhan ekor ular menemui ajalnya mati terkuntung-kuntung dalam keadaan hangus. Yang masih hidup agaknya marah sekali melihat kematian kawan-kawan mereka. Binatang-binatang ini dengan mengeluarkan suara mendesis menyerbu si pemuda dan si pemuda menyambutnya dengan pukulan-pukulan yang dahsyat. Binatang-binatang yang masih hidup bukannya takut, tapi malah terus menyerbu dengan kalap. Sehingga pemuda yang berada dalam keadaan bertelanjang bulat itu menjadi sibuk sekali.
Meski suasana mengerikan sekali di tempat itu, tapi melihat si pemuda mencak-mencak telanjang begitu rupa, ada juga kelucuannya. Menurut dugaan si pemuda, sudah lebih dari 100 ular yang dibunuhnya, tapi yang datang menyerangnya seperti tak ada kurang-kurangnya, malah makin lama makin banyak. Dalam pada itu, ular-ular yang berjalan di pohon dengan melilitkan ekor-ekor mereka di cabang atau di ranting-ranting pohon bergelantungan menyambar si pemuda, hingga si pemuda bukan saja diserang dari bawah, tapi juga dari atas. Hei, benar-benar edan! Maki pemuda itu seraya percepat melancarkan pukulan-pukulan sinar matahari ke atas dan ke bawah. Dalam seru-serunya pertempuran antara ular lawan manusia itu, tiba-tiba terdengarlah seruan, "Sobat, bertahanlah terus, aku akan membantu." Siapakah yang akan membantu pemuda itu? Dan siapa pemuda itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.